Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu untuk materi perubahan sosial. Kalau sebelumnya kalian sudah tahu pengertian perubahan sosial, kemudian ciri perubahan sosial, juga teori perubahan sosial. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang teori perubahan sosial dan arah perubahan sosial. Oke, sebelum belajar ke situ, Ibu sampaikan dulu bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan pada struktur masyarakatnya, pada sistem sosial, dan pada nilai-nilai sosial. Struktur. Misalnya kamu waktu kelas 11 sudah tahu struktur sosial itu ada dua, yaitu stratifikasi dan diferensiasi. Artinya apa? Stratifikasi, tatanan masyarakat. Kalau dulu, ini kalau kita lihat di sini ada primitif, tradisional, biasanya status sosial itu mereka berdasarkan keturunan. Untuk saat ini berbeda lagi, lebih kepada achieve. Bagaimana usaha kita. Nah, itu yang akan menentukan status sosial. Itu artinya apa? Terjadi perubahan sosial. Kemudian yang berikutnya struktur itu ada diferensiasi sosial. Ketika dulu kamu tahu waktu kelas 11, diferensiasi itu ada ras, ada suku, ada agama. Mereka itu hampir semua itu tidak terpencar-pencar. Tapi sekarang misalnya kita mau mencari ras murni itu susah. Karena apa? Ada amalgamasi. Nah, ada amalgamasi. Itu contoh ya, contoh-contoh perubahan sosial. Kemudian nilai dan norma. Nilai dan norma itu juga berubah. Dulu dengan sekarang. Dulu nilai itu mungkin atau norma penekanannya mereka lebih ke adat. Sekarang tidak. Norma itu kita ada norma hukum. Jadi kita kembalikan ke norma hukumnya seperti apa. Walaupun di masyarakat tetap ada norma adat, norma kebiasaan, kemudian ada lagi norma agama, norma kesusilaan, seperti itu. Itu berarti kamu sudah paham apa itu perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan berbicara teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial biasanya dibedakan dua. Yang pertama teori klasik. Yang kedua nanti teori modern. Teori klasik. Teori perubahan sosial yang pertama, ini yang menurut teori klasik, kita lihat. Yang pertama adalah teori evolusi. Evolusi. Nah, menurut teori ini, masyarakat itu selalu berubah, tetapi pelan butuh waktu yang lama. Kalau kita lihat, masyarakat itu dari yang tradisional, yang primitif dulu, mereka masih apa? Berburu meramu. Kemudian berburu meramu, apa yang dia butuhkan, dia cari di hutan, di lingkungannya seperti itu, kemudian dia makan. Kalau dalam contoh film, itu kalau kamu pernah nonton film yang ada di Gurun Kalahari, ya, suku Busmen, ya, itu adalah contoh dari perubahan sosial. Mereka primitif. Ketika anak-anak mereka butuh makan, dia cari umbi-umbian. Ketika butuh daging, mereka berburu kijang. Tetapi ketika mereka menjadi berubah, mengenal hak milik, itu ketika ada botol Coca-Cola jatuh. Anak-anak mereka seperti apa? Oh ternyata putranya pengen botol Coca-Cola itu bisa untuk musik, bisa untuk mainan yang lain. Nah, di sini jelas bahwa dari tradisional mereka masih masyarakatnya berkelompok, tidak mengenal hak milik, jadi semua untuk mereka. Tapi ketika ditemukan botol Coca-Cola justru apa? Mereka mulai mengenal hak milik karena semua ingin memiliki satu botol Coca-Cola yang jatuh. Nah, setelah itu
Kalau dalam film itu ketua sukunya mau membuang botol itu, tetapi di perjalanan ternyata apa, ketemu banyak mobil. Kalau sebelumnya mereka nggak kenal, bahkan apa, pesawat terbang yang lewat dikira adalah dewa. Itu contoh, di situ terjadi perubahan. Nah, dari masyarakat primitif ini ke tradisional sampai ke modern itu butuh waktu yang lama, sehingga sepertinya nggak ada yang berubah, tetapi faktanya ada. Saya kasih contoh di dekat sekolah kita. Ketika SMA 1 Pundong, kita berjalan ke selatan, dulu belum ada jembatan. Jalan depan SMA itu tidak begitu ramai. Ketika di sana dibuka jembatan, itu apa? Sekarang menjadi ramai. Banyak kita lihat rumah makan di sekitar SMA 1 Pundong. Itu artinya apa? Perubahan sosial. Nah, seperti itu contoh. Nah, ini perubahan yang pertama ini menurut teori adalah teori evolusi. Masyarakat berubah pelan, butuh waktu lama sekali dari primitif ke tradisional, kemudian ke modern. Ya. Kita lihat, ini ada yang mengatakan teori evolusi. Ada juga yang mengatakan, karena ini seperti garis lurus, ada yang menyebutnya teori linier. Ada yang langsung disebut teori evolusi linier. Ya, ini teori evolusi linier. Ada yang menyebutnya hanya pada liniernya, ada yang evolusinya. Nah, sebenarnya teori evolusi ini menurut Morse itu ada 10 gambar. Tapi prinsipnya kita lihat, ini kita lihat dari garis ini dia semakin ke atas. Nah, ketika itu menurut Morse ada yang begini, melalui tahap-tahap. Nah, mereka seperti ini. Kalau saya ambil contoh seperti ini misalnya, kalau dulu orang mengenal sepeda, sepeda itu sebenarnya kita serapan dari bahasa asing karena kita dulu dijajah Belanda. Speed itu lebih cepat daripada orang berjalan kaki, sepeda. Kemudian sepedanya menjadi kendaraan bermotor. Kalau saya kecil misalnya ada Honda 50 cc. Kemudian muncul Pitung. Kemudian muncul Supra dan seterusnya sampai sekarang motor-motor itu dari beraneka produk cc-nya sampai 500 itu baru motor, belum mobilnya. Nah, ini kan menunjukkan adanya perubahan sosial. Kadang kita tidak sadar kalau itu terjadi perubahan sosial. Ya, tapi itu jelas. Bahkan saat ini perubahan realistis yang paling cepat, pengaruhnya besar adalah apa? Pandemi COVID. Nah, COVID itu termasuk kalau nanti di faktor pendorong perubahan itu ada intern, ada ekstern, ya. Ada dari dalam diri manusia, ada yang dari luar. Ketika tiba-tiba ada pandemi, semua berubah. Kalau dulu orang komunikasi face to face, sekarang untuk face to face nanti dulu. Kita sebaiknya tidak langsung. Kalaupun itu langsung, mereka memakai masker, tidak terlalu lama. Kemudian cara kita sekolah juga berbeda. Ini contoh perubahan sosial dan saat ini sedang terjadi, sedang kita alami yang dulunya mungkin teknologi sangat digunakan sedikit dalam pembelajaran, saat ini orang tergantung semua kepada teknologi misalnya. Jadi tanpa teknologi untuk PJJ sangat susah, itu contoh ya. Oke, yang kedua, teori perubahannya ini kita lihat dari bawah ke atas, tapi balik lagi ke bawah ke atas. Seperti apa? Muter. Nah, itu adalah teori siklus. Ini teori siklus. Menurut teori siklus, masyarakat itu berkembang, dia dari kelahiran, kemudian dia berkembang sampai nanti pada puncaknya, akhirnya dia turun sampai kepada kematian. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita langsung ke contoh di masyarakat. Kalau zaman primitif, alat-alat makan itu tradisional. Misalnya apa? Mereka belum mengenal alat-alat produk dari pabrik. Makan mereka apa? Pakai apa? Daun untuk lemek makan ya. Alasnya itu daun. Kemudian
orang beramai-ramai menggunakan piring, bahkan hot plate ya, beberapa itu hot plate. Makanannya juga seperti itu. Tetapi orang sampai di sini, misalnya ini kita lihat kamu makan pizza dan seterusnya, ada. Tapi orang apa? Kangen dengan yang dulu. Akhirnya kembali lagi pakai apa alasnya daun. Kamu lihat misalnya sekarang banyak rumah makan, misalnya di ingkung. Ingkung itu kan bawahnya dikasih juga daun. Nah, ini artinya apa? Orang itu kadang-kadang rindu dengan masa lalunya, balik lagi. Cuma di sini, di bawah sini dengan di sini itu tidak sama persis. Mereka tetap ada perubahannya gitu loh. Semakin membaik, semakin membaik. Oke, itu teori perubahan yang kedua. Teori perubahan yang ketiga adalah evolusi, siklus, kemudian teori fungsional struktural. Fungsional struktural. Kita lihat, saya kasih contoh SMA 1 Pundung. Ada Bapak Kepala Sekolah selaku headmaster, ada gurunya, kemudian ada bagian tata usaha, kemudian ada cleaning service, satpam, dan bahkan juga ada siswanya. Mereka suatu sistem. Suatu sistem, saya gambarkan. Ini teori fungsional. Yang ketiga. Ini yang realistis saja, saya gambar SMA 1 Pundung. Ketika kamu masuk, di sini input. Nah, ini input. Sini output. Ketika kamu di SMA 1 Pundung, itu kamu masuk inputnya. Inputnya kalian bagus. Bapak Kepala Sekolah bagus. Bapak Ibu Guru bagus. Ini ada Bapak Guru Bahasa Inggris bagus. Bapak Guru Seni bagus. Olahraga bagus. Bahasa Indonesia bagus semua. Berfungsi dengan baik. Nah, ada satu guru sosiologi saya, misalnya Bu Yayu. Ini Bu Yayu. Oke. Ketika tadi masing-masing elemen masyarakat memiliki fungsi. Mereka akan baik ketika berfungsi, tetapi ketika salah satu tidak berfungsi dengan baik, misalnya yang tidak baik itu saya, ini guru sosiologi nggak pernah masuk misalnya. Nggak mau ditanya siswa misalnya. Nggak mau menjelaskan. Nah, ketika melihat itu, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan mengambil suatu kebijakan. Apa kebijakannya misalnya? Oh, saya dimutasi, akan mencari guru yang lebih baik, minta ke dinas guru yang lebih baik. Berarti ada perubahan sosial tidak? Ada. Itu teori fungsional seperti itu. Jadi masing-masing elemen masyarakat memiliki fungsi. Ketika salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi perubahan sosial. Oke. Ini teori fungsional struktural. Yang keempat, teorinya adalah teori konflik. Nah, menurut teori konflik, dalam suatu masyarakat, ketika terjadi konflik, justru akan terjadi perubahan sosial. Kalau tanpa konflik, mereka diam aja. Nah, ketika konflik muncul, ada perubahan. Saya kasih contoh. Beberapa wilayah di Indonesia, ataupun bahkan kita dengan teman itu kadang-kadang ada konflik. Nah, ketika itu ada konflik, akan ada perubahan. Misalnya di keluarga, masa PJJ. PJJ ketika siswa tidak memiliki HP, mereka akan mengalami hambatan untuk belajar. Sementara ketika ibunya tidak menggunakan HP, saya di rumah misalnya saya nggak menggunakan HP, saya tidak masalah. Ini saya tidak sebagai ibu ya, bukan sebagai guru. Nah,
nanti di situ tentu ada bagaimana solusi terbaik. Ini karena apa? Loh, kalau ibu itu kan hanya untuk bermain HP. Misalnya saya hanya suka Facebookan, saya hanya WA-an, misalnya saya hanya ya begini. Tanpa ada manfaat, sementara kita lihat putra-putrinya di dekatnya itu dia sangat membutuhkan tetapi tidak ada fasilitas itu. Sehingga apa? Nah, nanti di keluarga itu akan dicari solusi terbaiknya seperti apa. Atau bahkan apakah kalau uang jajanmu terlalu banyak untuk jajan kok nggak punya beli pulsa untuk sekolah, mungkin akan digeser, dirubah. Nah, itu artinya apa? Teori konflik. Ketika ada konflik, ada perubahan. Demikian juga di masyarakat. Seperti itu. Halo, Mas Aji, ada pertanyaan? Boleh? Oke, sekarang ini teori. Jadi kita lihat yang teori evolusi, teori siklus, teori fungsional struktural, dan teori konflik itu ada yang menamakan itu teori klasik. Teori perubahan sosial modernnya seperti apa? Yang pertama itu modernisasi itu sendiri. Yang 4 tadi teori klasik. Sekarang kita ke teori perubahan sosial yang modern. Ini yang modern, teori modern. Menurut teori modern, itu satu itu modernisasi itu sendiri. Nah, kita lihat modernisasi. Modern, kalau kita namakan modern, tentu kita sudah ada apa? Alat-alat yang berhubungan dengan teknologi. Nah, menurut teori modern, perubahan sosial itu apa? Banyak dipengaruhi oleh faktor, kalau tadi itu kan masyarakatnya, ini lebih ke faktor individunya. Makanya David McClelland bilang, manusia modern, dia dikatakan modern, itu ketika memiliki virus NA, need for achievement, hasrat meraih prestasi. Jadi dalam diri individu itu kita ambil contoh ini teorinya David McClelland. Coba ini teori ini dulu ketika UN sering keluar, demikian juga ketika SBMPTN, David McClelland. Nah, ini teorinya apa? Need NA, NA ya. N strip A. N-nya ada bagus wong ini. Teori NA. Need for achievement. Hasrat meraih prestasi. Jadi kalau saya tanya kamu punya enggak hasrat untuk meraih prestasi? Ketika belum, itu kamu perlu dipertanyakan modern belum. Nah, hasrat meraih prestasi. Waktu kelas 10-11 kamu sudah pernah dengar status sosial itu ada ascribe status, achieve status, dan assigned status. Achieve. Ini kan usaha achieve. Kita, kalian termasuk saya, kita itu akan sukses itu ketika kita berusaha. Kalau menurut saya ini, ketika kita mau sukses, untuk kalian juga ya, satu, niat. Fokus ya. Niat itu tidak di sini, tapi hati. Yang kedua, usaha itu maksimal. Pantang menyerah, fokus pada tujuan. Setelah itu, jangan lupa minta doa kepada orang tua kita. Karena apa? Doa orang tua itu sangat manjur. Yang keempat, hasilnya kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kalau saya boleh cerita ke kalian,
Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Saya pendidikan saya S1. Tapi ketika saya pernah mengikuti kegiatan di Malang, alhamdulillah saya mendapat prestasi terbaik 3 nasional. Nah, dengan prestasi itu akan memudahkan langkah ke berikutnya. Mungkin Ibu Yayu sedikit sombong, tapi saya berharap kamu, siswa saya, kamu lebih yakin, kamu lebih bisa. Saya guru dari SMA 1 Pundong, saya salah satu bisa di Kemendikbud gitu loh. Artinya apa? Ketika kamu siswa saya, kamu harus lebih baik. Karena apa? Achieve. Lebih baik. Untuk lebih baik, lebih sukses tadi apa? Kalian kalau belajar sosiologi itu tahu achieve. Ning kok meng tahu teorinya enggak, tahu achieve, kamu harus praktekkan. Jadi, oh saya harus berusaha, selalu berusaha sampai saya bisa berhasil. Termasuk ketika kamu mengikuti, misalnya bidang kamu adalah olahraga. Olahraga untuk sukses itu kalau kamu tahu dulu waktu kelas 10 ada apa interaksi. Interaksi itu penting. Kalau misalnya mau bermain, ini 2 tim A, tim B lawan, kok ini sorot matanya sudah kalah, ini oleh main ya kalah. Karena apa? Kontak itu penting. Dia kontak pertama percaya diri, saya bisa mampu mengalahkan. Kalau neng agama apa yang kita katakan adalah doa siri. Jadi ketika ada orang sukses itu kamu positif thinking. Orang kamu sukses mergo ngopo, it's no. Kalau menurut saya ya. Jadi Chef, kita itu umat ya, sebagai umat beragama kepada Tuhan. Enggak boleh pesan untuk kalian menjatuhkan lawan, menjatuhkan teman kamu dengan di belakang yang dia tidak sportif. No. Jadi bersaing itu sportif. Fokus, selalu berusaha untuk lebih baik. Hati-hati ya. Apa yang kita katakan adalah doa. Apa yang kita pikirkan itu akan terwujud. Makanya kalian semua, ketika kamu di SMA 1 Pundong, kamu, saya inginnya kuliah di mana? Fokus, niatnya yang kuat. Kamu akan berusaha sampai misalnya, saya akan bisa cita-cita saya masuk di Gajah Mada, saya di UPN, saya di UNJ, tapi kamu harus apa? Niat itu kuat, usaha itu maksimal. Ya. Kalau bertanding, tadi saya katakan, kontak pertama itu pengaruhnya besar. Jadi kok tandingan, sorot matane kalah, paling mengkalah gitu loh. Percaya diri, tapi tidak percaya diri itu asal ada usaha dulu. Percaya diri, wah aku kok menang kok, ora gitu. Kita main itu maksimal. Makanya kalau waktu ada simpati, empati, motivasi di interaksi sosial, penonton itu memberi aplaus, tapi penentu itu adalah pemainnya. Seperti itu. Jadi saya berharap kalian, ketika kamu pernah belajar sosiologi, mudah-mudahan kamu dari situ itu apa yang saya petik. Tidak, kalau saya tidak hanya apal pelajaran ini ngopo, tetapi dari situ kamu tahu, ada achieve, akan saya terapkan. Komunikasi itu penting. Saya kasih contoh. Orang pinter itu banyak. Tetapi hanya beberapa orang pinter dia jadi apa? Pembawa acara. Dia jadi apa misalnya? Narasumber. Kamu yakin nggak kalau dosen-dosen itu pinter? Yakin kan? Dosen-dosen itu pinter, tetapi tidak semua jadi narasumber. Padahal kalau kelas mereka sekali bicara jutaan. Karena apa? Pinter nggak bisa menyampaikan, orang lain tidak tahu kalau pinter. Makanya apa? Itu pentingnya komunikasi. Berkomunikasilah yang baik. Sampaikan dengan santun seperti itu. Karena apa? Sesuatu itu dirubah, dimulai dari. Ini karena di sini adalah apa? Need for achievement. Itu teorinya David McClelland. Oke. Yang kedua, teorinya itu adalah teorinya Harold Domar. Harold Domar itu namanya Ibse Harold dan ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, Mas? Ya.
Apa? Saya ulang, terputus. Yang kedua, Yves Harrod dan Roy Durmar. Menurut mereka, manusia modern itu yang mereka memiliki tabungan dan investasi. Maka jalan untuk sukses itu banyak. Kalau tadi mungkin yang ilmiah harus. Nah, sekarang saya tanya, berapa siswa di sini memiliki tabungan? Berapa mereka memiliki investasi? Saya kasih contoh ya, sama-sama menggunakan HP. Yang satu hanya untuk ngegame, yang satu mungkin nyambi bisnis. Nah, siapa yang mereka menghasilkan uang? Atau saya kasih contoh kecil, angkringan itu kan di sekitar tempat kita tinggal. Mereka di angkringan ngobrol. Kalau bakule angkringan, itu dia ngobrol tapi dia mendapat uang. Berbeda dengan yang hanya beli. Makanya banyak peluang untuk sukses. Saya harap karena apa? Siswa saya nggak ada yang nggak sukses. Besok itu doa saya juga loh. Kalian harus sukses. Karena apa? Pernah belajar. Oh iya, bisa terapkan. Punya tabungan dan investasi kecil. Jadi usaha itu tidak harus besar, tapi pelan pasti gitu loh. Oke, itu Roy Harrod dan Yves Durmar. Kemudian di ekonomi kamu kenal Rostow. Manusia modern kalau disusun adalah siapa yang punya jiwa wirausaha. Rostow kan gitu ya di ekonomi ya. Jadi kita itu apa? Untuk sukses banyak jalan, wirausaha juga. Sambil kuliah misalnya, sambil menawarkan pakaian, menawarkan kerudung, mungkin sekarang apa makanan banyak GoFood gitu. Nah, itu apa artinya wirausaha, jiwa wirausaha. Kamu dikatakan modern ketika memiliki jiwa wirausaha. Oke, yang terakhir, Alex Ingalls, ini disimak ya, teori-teori sering keluar, baik yang tadi tradisional maupun modern, itu untuk SBMPTN. Ketika UN dulu sering keluar juga. Nah, sekarang kita lihat, teori yang berikutnya adalah tadi teorinya siapa? Ini teori modernnya. Ini satu, manusia itu dikatakan modern ketika dia memiliki apa? Orientasi pada masa yang akan datang. Jadi kita itu kalau misalnya saat ini gagal gitu untuk belajar tidak mandek, tapi apa? Oh, kalau kemarin gagal, kekurangan saya apa? Kita perbaiki orientasinya ke masa depan. Mampu membuat perencanaan, planning. Planningnya itu jelas. Saya kasih contoh. Kalau teori ketiganya nanti selain planning adalah menghargai waktu. Mampu membuat perencanaan. Orang-orang sukses itu misalnya dia bersama kamu kadang-kadang duduk bareng, tetapi apa yang dikerjakan? Yang satu ngobrol tok misalnya. Yang satu ngobrol sambil nulis, kamu masih SMA misalnya, bikin puisi, bikin cerpen, atau nulis di depan sekolah itu misalnya, kalau sekarang di rumah ya, sambil urik-urik nulis gitu, dimasukkan koran, uang, dari SMA dapat uang, karena apa? Kamu memanfaatkan waktu kamu dengan tepat. Ini teorinya Alex Ingalls ya, jadi mampu membuat perencanaan, berorientasi ke masa depan, menghargai karya orang lain sekecil apapun. Jadi kalau punya teman berprestasi itu kita jangan melihat, alah yang kecil, lah kamu malah belum mulai gitu loh. Jadi ini apa yang saya sampaikan itu memang pelajaran, tapi kamu harus camkan juga, bisa terapkan untuk diri kalian, biar kalian semua sukses ya. Jadi menghargai karya orang lain. Saya kasih contoh ya, ST Kartono itu seorang guru di College de Brito. Dia waktu SMA sudah nulis. Dia ditolak di penerbit tertentu. Dia tulis akhirnya keluar di Bernas. Dia tulis lagi, keluar lagi. Hampir tiap minggu tulisan dia keluar di KR, di Bernas. Kemudian karena dia sering nulis banyak buku karyanya, dia dijadikan narasumber. Sekali narasumber, kalau dulu guru belum ada sertifikasi, gaji dia dari karena bisa menulis, bisa menyampaikan lebih
besar dari gajinya sebagai guru. Karena pintar berkomunikasi, dia juga perguruan tinggi tertentu minat, dia juga jadi dosen. Itu masih ya, SC Kartono, guru SMA Kolese de Brito. Dia kalau pakai di ini masih Kolese de Brito gitu namanya. Itu karena apa? Menulis. Jadi kalau kamu senang nulis puisi ya ditulis, coba masukkan koran. Oh, mungkin pengalaman pribadi ya, maaf. Cerpen itu kadang-kadang pengalaman pribadi daripada bunek, nggak ada ceritanya. Oh, untuk berbagi ditulis, dikirim ke KR, siapa tahu keluar. Wo income, 250 lumayan gitu. Kalau kamu terbiasa nanti awalnya mungkin hanya menyalurkan, tapi lama menjadi profesi seorang penulis handal. Jadi dari sini pelajaran di hari ini yang kita dapatkan ketika saya awal tadi teori, kamu harusnya mendapat banyak motivasi pada diri kalian karena manusia itu selalu berubah, masyarakat berubah. Kalau kita tidak mengikuti, kita tertinggal. Tetapi kita harus tetap apa? Berubah ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih sukses. Oke, ini teori perubahan. Sebelum saya lanjutkan, tadi saya bicara ke arah perubahan, ada pertanyaankah? Silahkan kalau ada yang bertanya, yang belum gabung siapa? Yang sudah gabung, Mbak Alfi Norma, Mbak Alfi Trianisa, Mbak Anggita, Mbak Akilah, Mas Aya, Hanim Sukendar ya. Mbak Aulia Fatika, Mbak Elina, ini Estu Mas atau Mbak ya? Mbak Kurniase, Mbak Latifah, Mbak Lia Putri, Mbak Priyadira, Mbak Rizka Isna, dan Mas Rohmadi. Oh, maaf. Oh, Mas Adira Putra ya, maaf Mas. Ada pertanyaan silahkan sampaikan. Boleh dengan materi sosiologi yang sudah kamu lihat di video, boleh dengan apa yang tadi motivasi saya sampaikan ke kalian. Karena apa? Saya ingin siswa saya ketika ketemu saya, dia akan lebih sukses. Doa saya, kamu itu bisa lebih sukses dari orang tua kamu minimal. Kenapa? Pernah belajar sosiologi gitu loh. Dan lebih baik dari saya. Kalau saya hanya guru SMA, mudah-mudahan kamu menjadi dosen. Seperti itu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan, baik dengan motivasi yang berkait tadi saya sampaikan, boleh dengan pelajaran sebelum saya lanjutkan ke arah perubahan sosial. Sambil saya menunggu pertanyaan, saya gambar arah perubahan sosial. Halo semuanya. Apakah ada pertanyaan? Halo? Mbak? Oh, saya enggak chat. Enggak. Itu Alfit Rianisa. Ada pertanyaan silahkan, sampaikan. Mati ya. Oke, Akilah Hanum Sukendar yang nggak dimatikan. Silahkan yang bertanya, silahkan disampaikan. Alfitrianisa ya. Mbak, silahkan Mbak. Pertanyaannya apa? Ya, silahkan. Mbak Nisa, halo. Malah dipaten, alright. Oh, malah dipateni. Oh, nggak ada yang bertanya.
Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, mungkin terlalu cepat, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan pada kita belajar tentang arah perubahan sosial. Jadi kalau kamu tahu tadi sudah tahu, perubahan sosial itu artinya perubahan yang ada pada masyarakat, kadang-kadang kita nggak sadar, tetapi ngerti-ngerti wes ketinggal jauh gitu. Maka biar kita tidak ketinggalan, kita harus selalu meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, terus belajar, terus berusaha. Karena apa? Banyak jalan untuk menjadi sukses ya. Karena kamu tahu achieve status yang diperoleh dengan usaha. Di sini jelas untuk berubah kamu harus usaha. Kecuali mungkin orang tuanya sudah berhektar-hektar, ascribe, wis sugih kecile. Nah, kalau seknet, ketika kamu itu mendapat gelar, dia sebenarnya juga usaha dulu. Makanya kalau kita lihat di buku-buku SMA itu ada ascribe, achieve, seknet. Di buku induknya misalnya itu hanya ascribe dan achieve. Karena assigned, orang mendapat penghargaan itu karena dia usaha dulu. Ini gambaran kamu ketika besok kamu tes SBMPTN misalnya yang belum diterima senam PTN atau kedinasan. Kenapa kok saya mau milih seknet nggak ada, padahal dia mendapat penghargaan. Orang mendapat penghargaan karena apa? Dia berusaha. Oke, saya lanjut. Sekarang arah perubahan sosial. Arah perubahan sosial ada 3. Yang pertama, memancar. Yang kedua, menjalar. Yang ketiga, memusat. Memancar, kita lihat. Satu penemuan, ini di sini tengah, satu penemuan akan menyebabkan beberapa perubahan. Nah, perubahannya ini kita lihat. Bisa dia ke arah sini, bisa ke sini, ini ya. Ini memancar, garisnya ada sana, sini, dan seterusnya. Satu penemuan menyebabkan beberapa perubahan. Sekarang, teknologi. Dulu ketika zaman saya kecil, itu sumber belajar itu guru satu-satunya. Paling agak kaya tuku buku. Itu dulu. Paling orang tua atau kakaknya di rumah. Saat ini ketika ada Android misalnya, satu, penemuannya alat telekomunikasi, banyak perubahan terjadi. Bahkan saat ini, orang mungkin kamu nggak bawa HP, wis rasanya ada yang kurang. Padahal dulu orang nggak bawa HP nggak masalah. Nah, ketika ada HP misalnya, orang bisa gunakan di sini HP misalnya untuk bisnis, untuk belajar, untuk apa lagi? Mendengarkan musik, mencari berita, untuk misalnya kamu mau baca Al-Quran juga bisa. Jadi di sini apa? Bahkan berfungsi juga untuk kamu sebagai apa? Arab selfie, yaitu kamera ya. Jadi apa? Satu penemuan menyebabkan beberapa perubahan. Maka kalau kita amati ya, tadi dengan teori evolusi itu juga
berpengaruh pada lagu, perubahan di masyarakat. Kalau saya waktu masih remaja, lagu itu Pak Pos. Karena apa? Pak Pos itu alat komunikasi ketika pacare ngirim surat nane pacare. Nah, makanya dulu lagunya Pak Pos tahun 80-an tren. Setelah itu muncul HP, tapi HP-nya masih belum Android. Lagunya malah apa? Bang SMS, perubahan kan? Nah, karena apa? Biar urung ono WA, belum ada Facebook, belum ada IG, onone apa? SMS. Makanya lagunya Bang SMS. Sekarang apa? Sekoji nyanyinya beda lagi, online. Sekarang online, pacare didelok wis ngetik, walah ra sida ngirim padahal nunggu 5 menit, mangkel banget. Nah, ini artinya apa? Satu penemuan menyebabkan beberapa perubahan. Kalau mungkin di buku-buku misalnya radio. Radio itu dulu nggak ada alat komunikasi. Ketika ada radio, orang mendengarkan berita, mendengarkan wayang, mendengarkan sinden nyanyi, bagaimana petani menggarap tanamannya. Itu radio juga banyak. Listrik misalnya. Dengan listrik, semua menjadi mudah. Makanya apa? Kalau kamu lihat slogannya apa? Jadi mereka jadi terang ya. Karena apa? Dengan listrik orang dulu masak, dia harus pakai api. Sekarang mungkin hanya tinggal ngecopke. Termasuk hari ini, tanpa ada listrik kita tidak bisa melakukan pembelajaran virtual hari ini. Bisa untuk setrika dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Satu penemuan menyebabkan beberapa perubahan. Oke. Yang kedua, menjalar. Satu penemuan akan berpengaruh, perubahan ini, perubahan pada lembaga, berpengaruh pada lembaga lain. Saya kasih contoh, kenapa Amerika menjadi negara adidaya? Dia teknologi perangnya canggih. Sehingga karena ini banyak negara apa? Dia juga digunakan untuk apa? Dijual. Secara ekonomi meningkat. Nah, kemudian dia akhirnya apa? Menjadi kuat, menjadi negara adidaya. Kalau contoh lain, satu perubahan akan berpengaruh pada lembaga lain. Misalnya yang saat ini kita alami pandemi COVID. Mbak Alfitria mau tanya? Halo Mbak Nisa. Oke. Pandemi COVID. Ketika itu COVID, itu kan bidangnya kesehatan. Bidang lain terpengaruh tidak? Terpengaruh, kita lihat. Bidang kesehatan, pendidikan terpengaruh besar. Karena apa? Bagaimana pembelajaran kita harus daring. Beberapa daerah masih luring. Sebenarnya saya pun kalau mau ideal, tapi saya belum bisa. Ketika daring nggak bisa, saya mestinya ngaruh ke siswa. Kenapa dia nggak bisa ikut? Saya melakukan pembelajaran luring. Tetapi kita tahu untuk Jogja merah sekali ya. Jadi apa? Untuk komunikasi face to face memang kita jangan dulu. Nah, itu. Maka ini terus ini tadi bidangnya karena pandemi kesehatan, pendidikan. Ekonominya banyak pengusaha yang dulu dia bisa melakukan bisnisnya harus tutup. Misalnya saya ambil contoh, bakul-bakul di kantin ketika dulu kamu masuk mereka buka. Kalau sekarang kantin mau buka yang beli siapa gitu. Banyak kan yang terpengaruh akhirnya. Dan itu menjadi pengaruhnya yang berdampak besar itu pada ini. Ini saya kasih kesehatan, ke pendidikan, juga berpengaruh pada bidang ekonomi, ya. Politik mungkin, tapi saya nggak mau bicara masalah politik karena pengambil kebijakan kalau kamu lihat di beberapa konten, beberapa uploadan itu apa? Di saat pandemi kok masih pasang baliho-baliho besar misalnya. Simpatinya di mana? Rakyatnya saat ini misalnya banyak yang membutuhkan pekerjaan. Tapi itu di luar konteks kita, tapi itulah perubahan sosial cepat. Oh, di sana ada toh pasang ini, langsung ngerti karena apa? Lewat media sosial. Oke. Yang ketiga,
perubahan itu memusat. Nah, memusat. Kita lihat. Misalnya di sini saya ambil contoh. Dulu Kulon Progo itu termasuk daerah yang PAD-nya kecil dibandingkan Bantul, Sleman, kota seperti itu. Tapi di Kulon Progo, ketika di sana itu justru ada apa? Terminal ada, stasiun ada, bandara ada. Kira-kira mungkin tidak besok menjadi kota metropolitan? Sangat mungkin. Kenapa? Saya kasih contoh. Gajah Mada, UPN, UII, UNJ itu di wilayah mana? Sleman. Kotanya Sleman itu di Beran, tapi Depok itu sebenarnya desanya Sleman, desone Sleman. Tapi di situ menjadi pusat pendidikan, akhirnya banyak pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, ya misalnya JIH gitu. Di situ sehingga apa? Kalau boleh kita bilang metropolitannya Jogja itu justru di Depok, desone Sleman gitu. Sama dengan juga Kulon Progo, ketika mereka ini tadi ada terminal, ada bandara, kemudian ada stasiun. Kamu tahu di sana banyak sekarang perguruan tinggi itu sudah mulai membuka kampus di sana. Ada UNJ, ada UAD, ada Jana Badra. Panti Rapih sudah beli tanah di sana juga. Artinya apa? Yang dulu desa banget, itu suatu saat dia akan terjadi apa? Perubahan. Nah, ini memusat. Di Bantul sekarang. Kalau dulu, kalau mungkin kamu belum lahir ya, dari Jalan Parangtritis itu untuk ke Parangtritis, setelah dekat Kecamatan Kretek Lama itu kan kena Sungai Opak. Mereka harus lewat apa? Perahu. Ketika jalan itu dibuka, Parangtritis apa? Pengunjungnya banyak. Banyak perubahan, ya toh. Depok, Parangtritis, Parangkusumo, income masyarakat di sekitar meningkat. Karena apa ini tadi? Oh, ada ini. Nah, fasilitas jalan bagus. Menyebabkan perubahan. Saya kasih contoh lain. Yang saat ini dibangun. Jalan lintas selatan itu terputus antara Samas sampai ke Parangtritis. Tetapi ketika nanti ada jembatan Kretek 2 jadi, mungkin menjadi rame. Dan orang apa? Orientasi bisnis ke sepanjang jalan itu mungkin sangat mungkin. Nah itulah perubahan. Ketika kamu ada perubahan, jangan hanya menjadi penonton. Kamu ambil bagian dalam perubahan itu. Kalau rumah-rumahnya sana mungkin dengan buka usaha. Nah, seperti itu. Itu yang saya harapkan kamu itu bisa tahu. Dari belajar, kamu tahu. Gitu loh. Oke, ada pertanyaan dulu setelah teori dan arah perubahan. Ada pertanyaan? Kok anteng kabeh iki? Iki akilah iki buka. Tutup. Halo. Mas Rohmadi, halo. Yono ora iki. Mbak Lia. Mbak Fatika. Iki kok ora ono sing jawab? Halo semuanya. Ada dengar suara Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tanya. Silahkan nanti yang menjawab. Nilai kamu bagus loh pada KBM hari ini. Pertanyaan saya, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa, yang kamu dapatkan apa? Oh, saya tahu teorinya. Oh, saya tahu arahnya. Atau, oh, saya dari pembelajaran ini saya menjadi termotivasi untuk, silakan. Bebas jawaban kamu. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Halo? Kok anteng iki piye iki? Halo? Karena saya juga pengen kenal, selama ini belum pernah di depan kelas kalian. Kalau boleh saya tahu, coba dibuka Mas apa Mbak Estu Setia Bekti, Mas apa Mbak ini? Sampai nggak ngerti muridnya. Ya, coba Mbak Estu.
Mbak, apa Mbak? Menurut kamu, pendapat kamu apa? Ya, silakan. Yang kamu peroleh hari ini apa? Teori perubahan sosial, Ya, terus motivasi untuk meraih masa depan. terus? Oke, Mbak Estu, kalau saya boleh tahu, Mbak Estu, motivasi apa yang kamu peroleh? Halo. Oke, kalau tidak, teori apa yang kamu ingat? Teori? Ya. Oke. Priyadira, dengar suara Ibu. Dengar, Bu. Ya. Apa Mbak yang kamu peroleh apa? Uh, Mas Satur ya. Mas Satur, mohon maaf. Mas Satur, pelajaran hari ini yang kamu peroleh apa? dapat memahami teori sama arah perubahan sosial. Oke, teori yang kamu ingat, teori apa? Teori yang perubahan siklus. Oh, teori perubahan siklus. Oke, terima kasih. Mbak Estu tadi mau bilang apa lagi? Oke, ini yang bicara terima kasih Mas Catur, Mbak Estu. Yang lain? Mbak Estu ada yang mau disampaikan? Oke. Tidak, terima kasih. Tidak. Iki siapa meneh? Mbak Lia Putri. Mbak Aulia. Oh ya, Mbak Hanim. Silahkan. Apa yang mau? Ya, yang mau disampaikan hari apa? ini saya mendapatkan beberapa pelajaran materi. Ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ada 2 macam, sepertinya klasik dan modern. Terus yang klasik itu ada evolusi, siklus, fungsional struktural, konflik. Oke, pinter. Terus yang modern ada modernisasi. Di situ ada teori dari David McClelland tentang NA, yaitu need for achievement. Terus ada juga arah perubahan sosial. Yang pertama ada memancar. Oh, memancar. Maaf, Bu. Ya. Yang kedua, menjalur atau saling menjalar, ya. terpengaruh. Yang ketiga, memusat. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Hanim. Yang lain? Halo. Mbak Soleha. Mbak Rahayu. Kode biayu iki. Mbak Kurniasih. Oke. Oke, kalau tidak ada tadi saya akan mengurang yang menjalar. Ini memancar. Teori perubahan memancar itu begini. Satu penemuan baru akan menyebabkan beberapa perubahan sosial. Oke. Yang kedua, menjalar. Perubahan pada satu lembaga akan berpengaruh kepada lembaga lainnya. Tadi saya katakan kalau ini bidang kesehatan, berpengaruh pada bidang pendidikan, berpengaruh juga kepada apa? Bidang ekonomi dan hubungan sosial. Itu tadi. Yang ketiga, memusat. Beberapa penemuan menyebabkan satu perubahan. Misalnya ada jembatan kretek, kemudian ada JLS, kemudian ada jembatan Soka. Akhirnya apa? Wilayah di selatan Bantul akan sangat cepat perubahannya. Seperti itu. Oke, saya ulang lagi dari awal. Kita hari ini belajar teori perubahan sosial. Teori yang pertama adalah teori klasik, ada teori evolusi, teori siklus, teori fungsional struktural, dan teori konflik. Teori klasik. Teori modernnya ada modernisasi,
Itu pendapatnya ada tadi siapa? Roy Harrod Isedomar, tabungan investasi, David McClellan, Need for Achievement, Alex Ingalls, jadi manusia modern menurut Alex Ingalls mampu membuat perencanaan, berorientasi pada masa depan, keterbukaan, menghargai karya orang lain, menghargai waktu. Oke. Jadi seperti itu pelajaran kita hari ini. Banyak salah Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kalian semua sukses, tetap jaga kesehatan, taati prokes semua. Kita sehat, kita bisa atasi semua. Sukses selalu. Barokahullah. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ya.